Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah apa namanya itu? Semacam CD flash disk ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV ini tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata pas suatu peristiwa ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Darmawan Salihin. Darmawan Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Karni Elia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yang itu Darmawan Salihin. Dan kami beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Karni Elias, kami diberikan bukti ini secara resmi, dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di TV pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisalah semua fakta-fakta itu. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd gitu. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu Rismon Syarifal. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rismon Syarifal tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus membuktikan. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik, di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi M. Nuh. Ya kan? Nah, di sini ada saya, supaya jangan salah, jadi ada di CCTV, jadi kita lihat ya,
CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya standarnya tinggi. Bahkan dikatakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya M. Nuh, dan ini yang kita lihat diputar di Nurul ya, mana Nurul? Diputar di persidangan itu sudah berubah. Sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh menjadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standar definition sehingga kabur. Disinilah mulai terjadi, karena kekaburan ini akhirnya kan hakim kan jadi nggak bisa melihat yang sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan, inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya di meja. Jessica memindahkan paper bag. Jadi sejalan Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan karena kekaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah, akhirnya ahli menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Mestinya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan dengan apa yang terjadi di CCTV. Nah, kekaburan ini yang dipakai. Dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si Resmond bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan M. Nuh dan yang diputar dengan yang aslinya. Tapi Resmond mengatakan itu rekayasa. Karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9 itu ada 2 segmen, dipotong menjadi 2 segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC disajikan. Ingat itu gelas itu Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia standarnya itu adalah high definition.